Bunda Romi, kemarin kan beredar kabar bahwa Nikita Mirzani sudah ditahan memakai baju orange gitu. Tapi tampilannya menjadi perhatian publik karena sudah pakai baju orange tapi dia tetap tersenyum, tetap santai gitu. Setelah dia menghadapi pemeriksaan oleh penyidik hingga akhirnya ditahan. Itu gimana sih Bun dari psikolog itu, kalau misalnya ada rasa ketakutan kah di dalam diri seseorang itu? Kalau menurut saya, semua orang yang masuk ke pengadilan atau ke situasi yang menegangkan pasti ada rasa takutnya. Namun mungkin pada waktu itu dia juga masih berpikir secara logis bahwa dia bisa keluar dari kasus tersebut. Saya nggak tahu apakah ada memang bukti kuat sehingga bisa akan mengeluarkan dia dari situ, tetapi ada kemungkinan dia akan merasa bahwa cukup aman lah gitu. Tetapi bahwa orang akan takut sih iya. Nah kalau untuk kemudian mengatakan bahwa itu untuk menutupi ketakutannya dia berperilaku seperti itu, bisa saja hal itu terjadi karena ini kan orang yang memang selalu menunjukkan bahwa saya tidak ada masalah kalau mau diapakan gitu. Jadi seperti kayak orang kuat lah ya, jadi merasa bahwa ini nggak boleh, kalau ada keterpurukan nggak boleh dilihat oleh orang banyak. Tapi bukan hanya satu orang ini, ada banyak orang yang juga kalau dia lagi dalam keadaan yang tidak baik belum tentu mau diperlihatkan kepada orang lain gitu. Jadi mungkin dia akan mengambil situasi di mana seolah-olah dia baik-baik saja gitu dan tidak ada masalah terhadap apa yang sedang dihadapinya gitu. Kalau misalkan tersenyumnya itu memperlihatkan sisi tenangnya berarti ya? Iya, orang ketawa, orang senyum belum tentu tenang. Itu kan hanya mimik ekspresi di wajah. Tapi hatinya kita nggak bisa melihat itu. Tetapi biasanya kalau kita sedang mau melihat orang dengan keadaan apa adanya, jangan ada kamera. Karena dengan adanya kamera kan dia pasti bisa berpura-pura. Ya, mungkin dalam keadaan pada waktu ditanya oleh polisi waktu apa gitu, nah itu baru kelihatan, biasanya kelihatan bagaimana ekspresi yang sebenarnya gitu. Karena kalau orang ketawa, orang seperti kayak bahagia, belum tentu dalam dirinya itu betul bahagia, belum tentu betul-betul itu sesuatu yang tidak ada masalah untuk dia gitu. Biasanya sih kalau menghadapi kasus yang terkait dengan kepolisian dan lain sebagainya, itu pasti orang ada rasa takutnya. Tapi kalau misalkan ada tekanan tapi dia masih bisa tersenyum, itu dia bisa mengendalikan emosinya, itu gimana sih Bun? Nah tergantung ya Mbak, ini bukan berarti mengendalikan emosi, tetapi bisa juga kalau orang berpura-pura itu bukan mengendalikan emosi, tetapi dia lebih mengatur dalam kaitannya gini, bukan mengatur, tapi ini kan ada konten, ada apa yang harus dia pertaruhkan juga ya. Jadi demi hal banyak ya dia kemudian melakukan hal tersebut, itu bisa saja terjadi. Tetapi bahwa ini dampaknya nggak terlalu sampai dia nggak bisa mengontrol diri, kelihatannya tidak. Dia masih sangat terkontrol. Bahkan dia tahu apa yang harus dia tampilkan. Kalau menurut saya gitu. Kalau misalkan dari ekspresi tersenyum, berarti dia juga tidak memperlihatkan tekanan yang ada di dalam saat pemeriksaan itu ya Bu? Ya, tidak. Kalau di luar tadi saya lihat nggak terlihat, tidak terlihat kecemasannya juga. Tetapi bukan berarti dia tidak cemas, ya kan? Saya tadi bilang orang kalau main sandiwara kan dia akan menggunakan kemampuannya dengan luar biasa. Tapi kalau dia kemudian menunjukkan sikap baik-baik saja, bisa saja memang dia merasa salah satunya adalah yang tadi, nggak akan bisa ada yang memasukkan dia ke penjara karena mungkin dia punya bukti yang kuat, dia punya apa gitu, jadi dia cukup yakin. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga dia merasa bahwa kalau dia di depan kamera dia harus kelihatan tenang, bahwa dia nggak merasa bahwa ini yang diancam-ancam atau yang menakutkan ini betul-betul menakutkan untuk dia, karena ada banyak hal yang dalam kaitannya pekerjaannya membutuhkan hal tersebut gitu. Nah, di sini juga kan dia seorang ibu ya, apalagi masih punya 2 anak-anak kecil. Apa ini nanti ngaruh ke psikolog anaknya, Bunda, setelah ibunya nanti ditahan? Iya, kalau anaknya melihat ini kan jejak digital ya, yang waktu dulu juga kan sudah pernah kejadian, ya pasti ada gitu, bahwa ada hal yang nanti akan dilihat anaknya. Tetapi
itu dipersepsi sebagai apa oleh anaknya, bahwa ibunya misalnya bolak-balik ada kasus dengan hukum, itu sangat tergantung juga dari anaknya dan dari penjelasan dari orang tuanya juga gitu. Kan orang masuk ke tahanan belum tentu dia 100% salah, ya kan? Ada juga orang yang membela hak kebenaran tapi karena dianggap demonstrasi dan sebagainya jadi dia dimasukkan. Tetapi berarti ideologinya tuh kan sebenarnya betul gitu. Nah ini kan kita nggak tahu juga ini caranya dia menjelaskan kepada anak. Tapi memang sebetulnya kalau menurut saya contoh model dari orang tua itu penting banget, sehingga kalau misalnya kita tidak memberikan contoh yang baik, akan kemudian bagi anak nanti sulit menjelaskannya kalau ditanya oleh teman-temannya misalnya seperti itu. Dan bahwa apa yang harusnya dikatakan ini kan kaitannya dengan nanti pelajaran moral ya, yang mana dianggap baik, yang mana yang dianggap buruk. Apakah baik untuk kemudian menjelek-jelekan orang misalnya kayak gitu, kalau contohnya bagaimana, jadi akhirnya seperti apa. Apakah baik berkata-kata yang tidak senonoh misalnya gitu, atau kata-kata yang cukup tajam, cukup kasar di media sosial, sehingga suatu titik nanti anaknya kan akan melihat, bisa saja itu menjadi contoh kemudian gitu. Jadi ini sangat tergantung apa yang diberikan oleh tampilan ini orang tua, yang akan diserap oleh anak itu nanti yang mana gitu. Terus Bun, anak juga bakal dibully gitu ya Bun? Bisa iya bisa tidak, sangat tergantung. Ada yang kemudian orang yang misalnya temennya melihat kasus itu terus tanya ke anaknya tuh, kamu iya anak orang apa gitu, bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada yang melakukan hal tersebut di sekolahnya, bisa juga gitu. Misalnya di sekolah ada aturan ketat bahwa tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh apa, itu maka bisa saja tidak terjadi gitu. Nah, tapi kan anak harus dipersiapkan untuk kalau itu pun terjadi, bagaimana harus menyikapinya. Nah Bun, ini juga kan anaknya yang paling sulung melakukan itu menulis surat kalau ibunya untuk mohon tidak ditahan ke pihak kepolisian gitu, karena dia merupakan tulang punggung dan ibu dari 3 orang anak. Itu anak sulungnya sampai bisa berkata seperti itu, apa itu gimana ya Bun gambar? Kalau saya nggak ketahui ya dengan kasus ini, karena dengan anaknya ini juga kan sudah berkasus. Jadi ketulusan hati dan sebagainya, kemarin mengejek ibunya, kemarin itu, terus kemudian tiba-tiba sekarang ini moga-moga ini memang tobat sehingga dia tetap menyayangi ibunya dan dia membela ibunya, itu bagus sekali. Bahwa ibunya tulang punggung keluarga mungkin iya, menurut saya iya gitu, tapi bukan berarti kalau udah tulang punggung berarti kan bebas hukum gitu. Nah itu yang mesti dipertimbangkan juga gitu, bahwa ada hal yang memang harus kita lakukan, ada pertanggungjawabannya gitu. Nah Bun, berarti dari segi dia pembawaannya santai saat di depan awak media gitu, berarti si NM ini sudah siap ya Bun untuk membuktikan di persidangan kalau bisa dilihat seperti itu ya Bun? Kalau menurut saya kayaknya iya, nanti kan kita lihat saja apa yang dia lakukan, karena saya nggak tahu kasusnya secara jelas, saya juga nggak tahu apa yang terjadi antara si ibu ini dengan yang satunya, tetapi yang saya lihat orang kalau tenang karena dia punya keyakinan, ada sesuatu yang dia yakini. Nah yang saya nggak tahu yang diyakini apa, ada yang membela dari dalam, ada lawyer yang luar biasa, atau memang punya bukti-bukti kuat, jadi nggak tahu saya, tapi ada sesuatu yang membuat dia lebih yakin bahwa saya tidak akan sampai terperosok lebih dalam gitu. Tapi kita kan nggak tahu ini kejadiannya apa nantinya, karena kita nggak tahu juga. Kalau saya terutama tidak tahu tentang kasus ini terlalu jeli gitu, bahwa orang berpenampilan bahwa seolah-olah tidak ada masalah, itu mungkin saja terjadi karena orang ini juga harus menjaga image. Dan kalau selalu mengatakan bahwa nggak takut terhadap siapapun, nah ini mungkin pembuktiannya adalah ini. Kayak kebal hukum gitu ya Bun? Apa emang kayak gitu tuh emang pemberani karena dia memang udah mengatakan kebal hukum ya Bun? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu juga apakah dia kebal hukum apa tidak. Kan waktu itu juga udah pernah masuk ya? Iya. Kalau untuk dari kita sesama perempuan dan ibu-ibu gitu, melihat kejadian ini memang ya sudah, emang harus dijalankan walaupun dia seorang ibu dan tulang punggung atau gimana? Ya kalau saya melihatnya bahwa manusia itu harus punya kemampuan untuk karena ini kaitannya moral, mana yang baik mana yang buruk ya kan.
Saya nggak tahu kejadian kasusnya apa awalnya, apakah ini memang penyuapan atau ini sebetulnya lebih kepada mendapatkan endorse atau apa, saya nggak tahu. Tetapi yang saya perhatikan, yang penting manusia itu harus punya kemampuan untuk belajar dari kasus-kasus yang lalu, dan berikutnya ada perubahan dalam kehidupan, itu so pasti. Dan kalau mereka mengatakan bahwa ini yang terbaik yang saya lakukan untuk mengatakan apa adanya, oke, tapi mengatakan apa adanya juga dengan apa yang namanya dengan santun mungkin ya. Dan ini kalau saya lihat harusnya anak-anaknya kan jadi belajar tentang apa yang sudah selama ini dilakukan sepak terjang oleh orang tuanya. Terakhir mungkin Bun, melihat ini adakah pesan dari Bunda untuk apa, dari ke anaknya maupun ke tersangkanya sendiri gitu? Ya tadi saya bilang kalau misalnya orang jatuh di lubang yang sama, harusnya supaya jangan jatuh lagi harus ada perubahan. Tapi saya nggak tahu ini apakah diterima oleh yang bersangkutan apa tidak. Yang berikutnya adalah untuk anak-anaknya, mungkin yang namanya ibu tetap ibu yang harus dihormati apapun yang terjadi, dan kemudian mungkin yang bagi yang sudah besar bisa memilah mana yang patut dicontoh dan mana yang tidak.